Saya Frestia Fatihatil Haro, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDN Margomulyo 1 Ngawi, Jawa Timur. Pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setiap murid adalah individu yang utuh dan unik berdasarkan tujuan dan asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat setiap murid tidak sama. Maka maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Kita sebagai pendidik perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan bagi murid dalam budi pekerti maupun tingkah laku. Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber, fasilitator, dan penuntun. Tutwuri Handayani yaitu di belakang memberi dukungan, tidak sekedar memberi motivasi, tetapi memberikan saran dan rekomendasi agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam menuntun anak, maka kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mampu mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya, maka sebagai pendidik harus mampu memberikan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh. Pendidikan sebagai taman harus bisa berpihak pada murid, maka berbagai program telah kami jalankan di sekolah, antara lain berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan mereka, memberikan bimbingan, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak sebagai bekal pengalaman siswa, serta mengajak untuk berliterasi.
Sebagai seorang pendidik, saya bertekad untuk bisa menghadirkan suasana di sekolah seperti di taman sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Harus bisa memberikan rasa nyaman, aman, dan tenang, memperhatikan kebutuhan murid, keluh kesah yang dirasakan, menjadi teman untuk memecahkan suatu permasalahannya. Saya juga merancang pembelajaran yang menarik dan variatif dengan memanfaatkan teknologi, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sesuai dengan konteks sosiokultural kebudayaan setempat. Tak lupa juga menerapkan pembiasaan karakter bersama siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini diharapkan bisa menghantarkan siswa sesuai dengan kompetensinya dan menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu kurikulum yang saat ini berlaku menuntut guru untuk menyelesaikan suatu kompetensi tanpa memperhatikan kodrat dan kompetensi alam siswa. Solusi dari hal ini, kita perlu sebuah kurikulum yang dikembangkan sesuai konteks satuan pendidikan serta konteks dan keadaan murid. Tantangan yang lain yaitu merubah mindset untuk tidak hanya menilai siswa dari aspek kognitifnya saja, tetapi harus secara menyeluruh atau holistik dari diri siswa itu. Dengan selalu memperhatikan kebutuhan siswa, berkomunikasi baik dengan siswa, dan mampu mengenali pribadi siswa dari segi bakat, minat, kompetensi, dan kodrat siswa. Tantangan yang lain adalah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai sosial kebudayaan kultural daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Solusi yang bisa diberikan, kita bisa mengenalkan siswa dengan kebudayaan lokal dengan membawa kebudayaan tersebut datang ke dalam kelas, mengunjungi situs-situs kebudayaan, mengajak siswa turut andil dalam acara-acara kebudayaan, dan mengadakan lomba tentang kebudayaan setempat, misalnya lomba tari daerah, lagu daerah, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam semangat dan bahagia.